Saya coba mengulik ini Mas Nuralim soal Masjid Rambitan. Bisa nggak cerita kapan dibangun? Kalau Terus siapa yang dulu yang mendirikan menurut riwayat lah sejarah yang Mas kalau Nuralim masalah ketahui? pembangunan masyarakat masjid ini tidak ada yang ikut membangun. Tidak ada. Pas paginya udah kelihatan seperti gini. Sudah tiba-tiba jadi ya. Ayo tiba-tiba jadi. Pada saat membangun tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Oh Ya, gitu. Kalau menurut di Al-Qur'annya itu yang tertulis adalah pada hari Rabu aja yang tertulis, tapi tahunnya nggak ditulis karena agak buram udah kelihatannya. Di kitab ya. Ya, Kitab kita, ya, Sejarah peninggalan. beliau. Ada catatannya ya. Ada tapi istilahnya nggak Dikeluarkan. dibolehkan kalau nggak hari Rabu. Oh ya, harus hari Rabu baru bisa melihat. Bisa kita lihat. Apa nama Tapi kitabnya? Al-Qur'an biasa sejenis, tapi tulisan beliau. Oh kitab. Ya. Ya, Oh Al-Qur'an. Al-Quran biasa. Al-Qur'an tapi tulisan beliau. Tulisan beliau. Isi wali nyatu ini. Iya. Oh itu juga terjadi ya. Apa namanya? Ditulis oleh beliau sendiri ya. Beliau. Soalnya kalau nggak ditulis ya, biasanya kalau nggak ditulis, kalau salah kan nggak dicoret. Kalau Iya, dulu iya. kan kalau salah dicoret, nggak ada penghapus kan. Iya, iya. Istilahnya. Kalau salah udah itulah terlihat seperti Gitu. Terus kira-kira tahun berapa Mas Nuralim? Diperkirakan. Diperkirakan kita gitu. cuma memperkirakan aja ya. Iya, iya. Masyarakat sini ada yang mengatakan abad ke-15, ada yang 16. Abad 15 sampai 16 kira-kira ya. Si wali nyatu ini ya. Iya, Wali nyatu ini. Wali nyatu ini sebenarnya kan penyebar agama Islam di iya penyebaran apa Mas Salim namanya? Desa apa? Rembita, Desa Rambitan ya. Iya. Kecamatan Pujut, Pujut, Kabupaten Lombok Kabupaten Lombok Tengah, Tengah, NTB. Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Iya. Beliau adalah penyebar agama Islam di tahun sekitar 1500-an ya. Diduga Sunan Prapen apa Ya, hubungannya? enggak, kalau yang nyapalin nyatok enggak. Oh enggak ada Kalau hubungan. yang wujud Yang Pujut yang ada hubungan. Yang ini Ya, wali anu, nyatu. wali nyatu sendiri ya, wali nyatu istilahnya. Jadi wali nyatu itu apa artinya? Bisa dikatakan orang sini kan menurutnya karena beliau kan dulu ada istilahnya sebutannya adalah Sayyid. Sayyid ya. Sayyid yang dituankan lah ya. Iya, Dituankan. Ahli agama, Ahli agama. pengembang agama Islam di wilayah Itu kan sini. kalau dulu kan pas waktu penyembahan Bali kan orang siapa yang wudhu kan misalnya kalau dulu kalau wudhu pakai gini ya. Wudu, Kalau wudhu wudu ya. biasanya kalau wudhu Pakai gini, gentong gitu ya. seperti gini. Kalau Gentong itu memang masih lama apa enggak? yang ini. Yang itu ya layang. Kalau masyarakat sini bilang Hah? bong. Kalau Bong. masyarakat sini Bong. jadi Ya, tapi kalau bong tempat bahasa- berwudu. bahasa Indonesia agak belum Iya ya, iya iya iya. Indonesia Ya. udah karena perbedaan karena masyarakat sini kan bilang kayak gitu. Gitu ya maksudnya. Kalau pas wudhu dulu ya pas penjajahan oleh orang Bali pada abad ke-17 kan Mm-mm. kalau ada seperti gini tempat wudhu yang kayak gini ya Mm-mm. ditendang Ditendang oleh ya oleh orang-orang orang-orang yang lain lah ya, berkeyakinan lain lah ya. keyakinan lain sehingga masyarakat sini istilahnya itu mengenal istilah ajaran waktu telu. Waktu telu. Ajarannya masih waktu telu. Kalau sini enggak, udah istilahnya Udah ajaran wali waktu Islam 5 ya. Ya, cuma cara pekerjaan apabila ada acara-acara baru berkenaan dengan waktu. Waktu telu. Ini juga apa namanya? Semacam Kalau ini kemarin-marin nih. apa namanya? Kalau buka. Bruga. Kalau ke sini masyarakat sini bilang bruga. Bruga ini ya. Sama dengan bruga, tempat berkumpulnya. Tempat berkumpul atau mengadakan istilahnya sejenis apa-apa. Terus Mas Tempat istilah sejenis macam. musyawarah lah ya. Musyawarah juga. Tempat istilah tidur-tidur juga. ya. Tidur. Bisa. Pokoknya tempat berkumpulnya masyarakat ya. Iya. Gitu. Terus Mas Salim, kira-kira kalau masjid yang Rambitan ini merawatnya gimana? Mas sebenarnya mana ya jadi apa petugas dari dinas pendidikan ya, Kebudayaan. kebudayaan ya. Iya. Mulai tahun berapa Mas Salim? Kalau saya Ya, Kalau saya diangkat oleh pusat 2017. 2017. Tapi saya kerja memang dari enggak pernah sebelum diangkat kan 2008. 2008. 2008 2008 baru baru diangkat. kerja.
Baru kerja. Pas diakui 2017. Baru diakui Kami 2017. 2017 Iya. sudah kerja Oh, 2008. ya. Usia berapa Mas Malar ini? Sekitar 30-an. 30-an. Sudah punya putra Udah punya putra satu masih ya. Oke. yang satu lagi mudahan perempuan dan Mudah-mudahan kan dapat restu dari ya, waginya kalau tuh ya. di sini ya pemeliharaan istilahnya Kalau pemeliharaannya gimana? sejenisnya ya kalau istilahnya kalau bocor atapnya kalau misalnya di sini bocor harus diganti semua Diganti semua. ya nggak boleh istilahnya diganti yang bocor atap. Oh, enggak boleh. Harus semua. Pemahaman orang-orang sini kan pendapat kalau diganti satu berarti orang istilahnya ilalang yang lain istilahnya kalau punya hati pasti iri kan. Kenapa saya nggak diganti? Oh gitu. Supaya diganti semua apa kalau ada yang bocor satu harus diganti semua. Semuanya. Minimal Berapa tahun sekali? menurut kebocorannya. Sekarang kan mau masuk istilahnya udah 3 tahun lebih istilahnya. Sudah pernah diganti berarti? Ya, mau diganti tahun ini. Oh, tahun ini mau diganti. Pas waktu musim kemarau. Tapi yang lain-lain masih utuh ya? Ya masih utuh. Cuma atap Dinding-dinding apa? atap, dinding sama apa namanya? Ilalang sama kan bambunya juga. Diganti. Nanti masuk. Ya, Terus peninggalan lain apa yang masih tersisa di dalam? kalau di dalam istilahnya beduk aja. Beduk, terus ada kitab-kitab. Nggak ada di tempat. Biasanya orang sini. Oh, disimpan sama warga ya? Supaya istilahnya kalau sekarang kan Diamankan. ini takutnya diambil. Takut diambil, takut hilang. Baik kita simpan di rumah aja. Oh, tapi ada ya peninggalan beliau? Kitab-kitab tadi Al-Quran yang ditulis tangan ada ya? Sayang kita nggak bisa lihat ya, harus hari Rabu ya. Tapi Kapan? istilahnya kalau mau lihat istilahnya izin dulu. Mm-mm. Ada istilahnya kalau nggak, Al-Quran pembaca Quran. Dilihat kalau Hari Rabu. soalnya istilahnya masyarakat sini kalau hari Rabu boleh dilihat karena pas waktu hari Rabu beliau ada. Ini Keyakinannya beliau kalau hari Rabu hadir. Iya, hadir. Soalnya ya pendapat beliau masyarakat sini kan kalau ingin ketemu dengan saya pada hari Rabu. Hari Rabu. Contoh. Jadi pesan walinya tuh kepada warga bisa nemui, sanak saudara bisa nemui kalau hari Rabu. Sama seperti Mas ya. Mungkin Mas jadi gini kan kapan saya bisa ketemu Mas di rumah. Di rumah. Oh, mungkin hari Ibaratnya gitu ya. Contohnya kalau pegawai kan Iya iya. hari Janjian Minggu, gitu ya. hari Minggu pasti kalau hari Minggu kan pasti ketemu. Ada. Kayak gitulah. Iya iya iya. Ibaratnya begitu ya gitu. Oke Mas Salim, nanti kita bisa masuk ke dalam ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba masuk ke lokasi benda cagar budaya Masjid Kuno Rambitan, Dusun Rambitan, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut. Ini ada papan nama dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 tentang benda cagar budaya. Sudah waktunya diganti. Oke. Beliau adalah ya. Udah baru ya, harus diganti mestinya ya. Sebenarnya kalau sekarang kan cagar budaya nggak pakai benda sekarang. Oh, Undang-undangnya sudah nggak pakai benda. sebenarnya, tapi belum datang Diganti papannya. papan namanya ya. Coba. Nomornya juga nomor 11 2010 Oh, sudah harusnya tentang nomor 11 cagar budaya. sebenarnya. 2010. Ini harusnya diganti tentang cagar budaya, nggak usah benda ya. Bendanya dihilangkan. Bendanya dihilangkan itu Yang pernyataan baru sebenarnya. yang baru ini masih yang lama ya. Ya udah Nggak apa-apa. lama belum diganti. Oke, kita mohon izin untuk masuk ke dalam. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Ini seperti apa ini Mas Salim? Sumur ya? Kan itu ada tangga. Oh ya. Di sini tumbuh 2 pohon beringin besar.
Di sekitar Beringin ada semacam sumur, bukan sumur sebenarnya, apa ini ya, kolam lah ya, atau sumur yang tempat air wudhu. Diduga beliau paling nyatuk dulu berwudhu di tempat ini. Di masjid-masjid lain, peninggalan kuno lain di Pujut dan sekitarnya sama serupa juga. Itu ini ada juga pohon beringin. Kita coba mohon izin ya, Akan diganti. atapnya pakai bukan apa namanya, lalang, ilalang, daun ilalang. Akan diganti. Tahun ini rencananya menurut keterangan Mas Nur Halim itu akan diganti. Kita akan masuk ke dalam. Oke. Assalamualaikum. Itu ke sana. Nah.
terus mimbar. Kalau mimbar. Kenapa rendah ya? Iya. Itu adalah kalau filosofinya adalah karena beliau adalah orang yang rendah hati. Rendah Tidak hati. pernah sombong seperti kita sih. Kadang-kadang kita punya mobil satu udah sombong. Iya gitu. Beliau enggak. Jadi kenapa mimbarnya kecil? Karena menggambarkan sifat beliau yang Rendah hati. senantiasa rendah hati gitu ya. Tidak sombong, Tidak tidak congkak. Tapi kebanyakan kita yang punya kelebihan sedikit udah Iya. mentang-mentang punya mobil udah Iya. agak kayak orang Sok-sokan gitu ya. sok-sokan. Kalau ini mungkin justru beliau mengajarkan pesan ke beliau ya, pesan wali nyatu kepada kita lah ya, Iya, supaya kita menyombongkan tidak diri. sombong, Baik, merendahkan gitu. diri gitu ya. Iya. Kira-kira gitu. Di sini juga harus kalau lampu, lampunya pakai lilin. Lampunya pakai Lilin. pakai lilin. Iya. Nggak boleh pakai listrik. listrik. Kalau pakai listrik berarti udah modern. Oh gitu. Tapi kebetulan lampunya nggak hidup ya malam ini ya. Kalau malam baru hidup. Malam baru hidup. Kita waktu sholat. Sama seperti dulu kan? Ya, kalau dulu kan supaya kita kalau masuk ke sini supaya kita tahu gimana rasa orang-orang tua dulu pas waktu nggak ada Listrik. listrik. Itulah pemahaman masyarakat sini. Biar juga ikut merasakan ya perjuangan para nenek-nenek kita ya zaman dahulu kala. Wali nyatu mungkin berpayah-payah di sini ya, Iya, berupaya nyebarin agama Islam. Islam supaya sempurna. Gitu ya. Kalau beduk ini apa filosofinya Mas Halim? Mas Halim, Nur Halim ya. Kalau bentuk ini kalau bisa kalau pendapat masyarakat Indonesia ini Mm-mm. misalnya ya, waktu dulu kan Islam kita mengenal Islam waktu ketiga. Betul. Gimana waktu tiga itu? Islam waktu 5 yang dikerjakan cuma 3, syahadat, sholat dan puasa. Syahadat, sholat dan puasa. Kalau kita ngambil dari segi Rukun Islam. Hukum Islam. Kenapa syahadat? Kalau syahadat kan berarti orang Islam. Terus sholat. Kadang-kadang sholat itu dikerjakan cuma 3 masyarakat sini dulu pas waktu itu. Apa itu? Subuh tetap dikerjakan. Zuhur, asar dan isya bisa digabungkan. Kalau nggak sempat zuhur ke asar kita sholat. Nggak sempat zuhur asar ambilnya ke isya. Kalau Sebetulnya maghrib, seperti apa namanya? Jamak ya. ya, Jamak jamak. takdim atau Iya, jamak kosor ya. kayak gitu. Masyarakat sini dulu nggak tahu kalau membayar zakat itu nggak diajarkan. Kenapa? Makanya aja sulit. Apalagi untuk membayar zakat kan sulit. Makanya aja dari pohon-pohon pisang. Kan? Kalau ada pohon pisang yang tumbang senangnya punya bisa makan. Tidak dianjurkan untuk membayar zakat. Ini kenapa naik haji bagi orang mampu. Kalau nggak mampu ke tanah suci, datang sini ibarat udah pergi haji. Ke masjid ya. Kenapa? Sholat ya. Ini sholat. Ini kayak istilahnya hajat aswad. Oh gitu. Mengibaratkannya gitu ya. Ibaratnya kayak gitu Ya, ya. tidak- Supaya yang miskin pun miskin turut merasakan, ikut ya. merasakan berhaji. Nggak sempat haji. Oke. Itu kalau diganti kulitnya ini harus ditompang seperti gini, Mbak. Maaf ya. Ya. Nah, nggak boleh nyentuh tanah batangnya itu. Oh enggak boleh. Nggak boleh pas pergantian. Oh kalau mau mengganti batangnya yang tengah, maksudnya yang ganti- tengah, ganti yang badan. kulitnya. Kalau ganti kulit ini, Iya. badannya ini tidak boleh jatuh ke tanah. Iya, nggak boleh. Oh nggak boleh jatuh ke Harus tanah. ditopang Harus ditopang oleh oleh banyak orang. Kenapa kok gitu? supaya istilahnya tidak nyentuh tanah batangnya ini. Oh apa alasannya kira-kira? Supaya tetap istilahnya suci. Tetap Walaupun tersucikan. tempatnya suci emang, tapi udah istilahnya banyak orang yang supaya kita istilahnya Nggak menyentuh tanah. Besok kan kata orang kata memahami Gini. beliau Para sesepuh ya. pas waktu istilahnya hari akhir baru bisa jatuh sendiri. Kayak sama seperti hajat. Oh gitu. Jadi pesannya nanti kalau sudah datang tiba Di bawah kiamat lah kira-kira gitu ya, baru bisa jatuh dengan sendirinya. Itu terjaga betul ya terjaga betul. talinya gitu. Yang jaga tiap hari Mas Nur Halim kira-kira. Diperiksa enggak tiap hari? Enggak gitu. Ya, Dari ya. dulu sampai sekarang gini Oh dari dulu sampai sekarang begitu tuh memang kondisinya. kondisinya. Udah boleh diapa-apakan Enggak sudah. dia enggak boleh. Oh, tapi kulitnya pernah diganti. Kalau kulit
diganti kalau bocor. Kalau bocor, tapi tetap dengan Ini- perlakuan yang Tapi nggak boleh khusus ya. sembarangan kulit kerbau Oh. misalnya, harus berumur 3 tahun ke atas. Hmm. Nggak boleh tahun ke atas, harus hitam semua, nggak boleh Warnanya harus hitam semua. Ya, kalau bahasa Sasak istilahnya merah mundung. Merah mundung. Ya, hitam semua. Hitam Terus semua. nggak boleh umurnya 2 tahun, harus 2 tahun ke atas. Harus 2 tahun ke Ya, atas. kalau 3 tahun ke atas. Iya, Kalau iya, 2 iya. tahun nggak boleh. Harus 3 tahun ke atas baru bisa. Luar Terus biasa. kalau beli kerbau kayak gitu harus diikat di tanduknya. Diikat di tanduknya. Iya, nggak boleh di Oh, enggak boleh di ini, dicucuk hidungnya. Ya, ditutup hidungnya itu. Heeh. Berarti itu Dikasih istilahnya- tali hidungnya. Nggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh. Harus kepalanya ya, diikat di tanduknya ya. Tanduknya itu. Oh. Supaya tetap istilahnya sama seperti orang-orang korban kan. Nggak- Mm-mm. Kalau orang korban harus ada syaratnya seperti kayak orang korban. Gitu ya. Itu sulitnya. Ternyata juga nggak gampang Terus ganti pas waktu kulit beduk ini ya. Biasanya kalau masyarakat sini ya ada istilah kalau ada pergantian besar seperti di sini atau di Mm-mm. belakang, berarti harus istilahnya menyembelih kerbau seperti gitu. Kalau Biasanya ada istilahnya kerusakan besar-besar. kerusakan di masjid ini, Misalnya kerusakan di makam. makam wali Nyatuk yang di bawah. Ya, baru Mm-mm. harus atau sini misalnya ada Iya, yang iya. bisa diganti. Atau mau wali diganti, besarnya. ya. Harus istilahnya Selamatan besar. diselamatkan. Ya, harus potong kerbau seperti gitu. Oh gitu. Bedanya Mm-mm. pas waktu masak itu nggak boleh dicicipin pas waktu masaknya. Mau kurang garam atau Mm-mm. kurang apa terserah. Oh, enggak boleh dicicipin. Nggak boleh. Ya Pas situ waktu- adanya sudah. Waktu zikir baru boleh dimakan. Mm-mm. Zikir dimasukkan ke sini baru Boleh dimakan. boleh dimakan. Rasanya mau apa saja terserah sudah. Sama seperti ada acara-acara di sini ya. Ada acara di sini biasanya membayar nazar. Membayar nazar itu nggak boleh istilahnya ada pakai jajan atau jajan serabi besar itu, tapi harus mempunyai pemangku kan. Pemangku. Waktu pemasakannya itu nggak boleh istilahnya santannya itu nggak boleh istilahnya pakai parut serbaguna itu atau parut yang lain, harus pakai parut tangan. Terus air pas waktu dikupas kulitnya itu kelapa itu nggak boleh diminum. Oh, enggak boleh diminum. Nggak boleh diminum. Kalau diminum Airnya. airnya Terus diapain? Dibuang atau enggak dibuang. dimasak juga? Maksudnya dipakai santannya itu Mm-mm. dijadikan santan. Dijadikan Iya, santan. seperti itu. Dicampur santannya itu ya. Punya santan pati itu sebagai airnya. Nah, terus yang kedua, kalau istilahnya di sini kan numbuk. Nggak Numbuk. boleh orang berhalangan yang numbuk, harus orang bersih, orang yang suci. Biasanya yang paling abdol adalah orang yang udah hilang haidnya, Oh, yang Nifasnya. nifasnya hilang. Nggak, Sudah nggak- sepuh ya. udah nggak nipas sudah. Itulah gitu. kebutuhan. Terus pas waktu istilahnya pemasakan itu, masak itu nggak boleh istilahnya jajan serabi itu ya, nggak boleh istilahnya pakai listrik. Harus Waktu pakai memasaknya. waktu masaknya nggak boleh pakai minyak sejenisnya, nggak boleh pakai listrik, harus pakai ada istilahnya lampu. Lampu. Ada istilahnya kalau dulu kan lampu Minyak gas itu minyak, ya. enggak boleh. Apa? Minyak biasa itu. Oh, minyak tanah, minyak. Biasanya minyak kelapa, goreng. minyak goreng Minyak kelapa lentik. biasanya kan. Iya, iya, iya. Ya jenisnya itu. Oh, gitu. Jadi Terus yang kedua, ada sistem pembayar nazar di sini, tapi membayar nazar itu sistem buka tutup ya. apa itu? Kalau udah membayar nazar sekarang, misalnya udah berjanji ya, tetap ya nazarnya. Nazarnya biasanya apa? Kadang-kadang biasanya gini ya, Mau kalau sembelih saya apa? besok izin Allah, saya akan contoh. Ya, selamatan. Saya akan bernazar ke pakai masyarakat sini bilang besendik atau pakai jajan serambi itu. Serambi besar seperti piring. Oh. Nah itu sulit Pak.
Oh. Biayanya kalau kita pakai gitu minimal 2,5 juta. Yang serambi tok itu. Iya. Ya gitu Karena ya. cara Buatnya ya. yang sulit. Mm-mm. Harus pakai pemangku, harus bayar pemangku, harus Macam-macam lah ya. Terus Ya. misalnya kalau Betul. kalau pakai nasi, Mm-mm. sayurnya itu nggak boleh digoreng. Harus digodok apa? Iya, dimasak, Dimasak. pakai santan ada sejenisnya, Hmm. tapi nggak boleh dicicipin. Hmm. Ya udah apa adanya itu sudah. Nah, apa adanya, baru dimasukkan ke sini. Mau serabi ada nasi, Kue-kue. masuk ke sini, zikir, mau bawa kerabat atau apa, Terserah. zikir, doa, baru dimakan bersama. Dimakan bersama. Masyarakat di sini adalah indahnya kebersamaan. Indahnya Atau kebersamaan. masyarakat sini bilang begebung. Begebung. Maka begebung. Begebu. Begebung. Ada angnya. Begebung sama dengan gotong royong itu. Gontong royong atau Begebung. istilahnya kalau bahasa Ustaz adalah indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Itu kita nggak tahu perbedaan antara si miskin sama si kaya. Kalau udah makan bersama itu. Oke. Nah, itulah hebatnya. Mm-mm. Misalnya emas ya, contoh emas orang terpandang, tapi Ya. kalau acara gitu sama-sama makan Mm-mm. istilahnya dahi tangan udah Mm-mm. sama-sama. Yes, pakai tangan. Harus Nggak pakai sendok. nggak boleh pakai Nggak sendok. boleh. Iya, nggak Piringnya apa? boleh. Nggak boleh, harus pakai yang terbuat dari tanah. Tanah Nah, tembikar lah ya. jenisnya itu tembikar namanya. Ya. Iya. Hmm. Kayak gini. Ya. Kayak gini. Oh gitu. Tapi besar. Itu besar ya. Iya besar. Itu yang dipakai ya. Yang dipakai. Mungkin kalau kepingin lihat mungkin Kapan ya kalau? hari Rabu aja. Oh, hari Rabu. Ada selamatan itu ya. Selesai zuhur. Mudah-mudahan kita berkesempatan nanti ya, Silakan. Mas Rasim. Oke. Mungkin kalau cerita ya. Susah dipahami. Sulit dipahami. Kalau Tapi udah kalau- lihat baru mengerti. Oke. Supaya kita istilahnya dikirain kita Mengadang-adang. mengada-ada kayak lebih baik besok kalau ada waktu. Tapi tetap hari Atau Rebo ya. kesempatan, jam 1 ke bawahnya itu 1, 2, 3, 4 jam 4 sampai 4 itu pasti ada. Oh, tiap hari Rebo. Iya, setiap hari Rabu. Selama 1 minggu pasti ada. Pasti ada. Anu warga yang selama Iya, yang begitu ya iya. selamatan. Oh gitu Biasanya ya. gini ya, kalau sehat izin Allah Mm-mm. dia akan membayar nazar seperti gini. Mm-mm. Kalau anak saya lulus besok biasanya contoh. Contohnya ya. Saya juga nggak berani sebenarnya Mm. mengucapkan contoh, tapi Contoh ya. supaya paham emas ya, Mm-mm. datanglah pada hari Rabu. Maksud saya bernazar pada hari Rabu. Kalau Mm-mm. alhamdulillah kan lulus anaknya Mm-mm. bernazar, sistem Mm-mm. buka tutup. Kalau buka besok kalau ada uang lagi tutup lagi. Sistem buka tutup. Ya apa itu? Itu perbedaannya, tapi janji itu nah. Mm. Biasanya kalau kita berjanji pasti harus diberitahu. Kadang-kadang mimpi sama Mm-mm. istilahnya lihat putih putih. Mm. Berarti pernah bernazar kayak gitu. Itu soalnya. Banyak ya ternyata yang sudah bisa kita. Iya, kalau mau istilahnya ini kan cuma istilahnya cerita. Cerita. Itu kalau ada waktu besok saya ulangi. Mudah-mudahan. Ya lihat aja. Mungkin dikirain bohong ya. Besok Nah, ya. ya. Itulah saya. Mudah-mudahan kita berkesempatan ya. Oke, Mas Nuralim, banyak sudah kita mengenal. Kalau Apa di sana tempat wudhunya, masyarakat sini bilang kalau sumurnya itu Yang sumur tadi adalah tempat berwudu ya. tempat wudhunya. Oke. Masyarakat sini bilang tempulan. Tempulan ya, Iya. tempat wudu tadi. Tempulan. Tempulan di sini Mm-mm. tempat naruh lampu melemah. Yang ini apa namanya? Prek namanya ini. Itu pohon tempat prek. oh pohon ini ya. Iya, yang itu aja yang ditempel itu. Oh, yang ini apa Iya. ini? Bukan. Iya, tempat naruh lampu. Yang ini juga ya. Iya, itu misalnya penyambutan pas waktu penyambutan Lailatul Qadar 21 ke atas. Mulai dari 21, 23, 25. Ganjil ya. Iya, setiap ganjil malam bulan Ramadan pas selesai 20-nya.
Gitu ya. Penyambutan Lailatul Qadar. Masyarakat sini membawa makanan untuk berbuka di sini. Bersama-sama di sini. Nah, setelah punya bagian ada pemangku ini bawa hari malam ini, malam istilahnya. Nah, tanggal 21-nya ada 23 sedesa Rembitan. Sedesa di sini semua. Iya, enggak masuk siapa Gantian tapi ya. Oh. Kalau Maulid ke tangan tanggal 12 Rabiul Awal sedesa Rembitan baru ngumpul bersama di sini. Di sini ya. Iya. Tanggal Cukup ini. Cukup. Maksud saya Di punya luar. perwakilan. Oh, perwakilannya ya, tokoh-tokohnya. 20. Istilahnya kalau Berapa di sini- perwakilannya? Kalau di sini kan minimal 5, 6 sampai ada yang 7 kan yang bawa orang. Oke. Di sini jemaah biasa, di sini bagian sini adalah kiai. Para kiai. Makanan ya. membawa makanan masing-masing yang perlu yang belum dicicipin pas waktu masak. Oke. Tanggal 12 Rabiul Awal. Baru di tanggal 15 atau 14-15 di Bayan diadakan istilahnya Maulid adat atau Yang di tangan. Bayan. Iya. Itu pusatnya. Terus apa hubungannya sini dengan Bayan? Ya karena mungkin Paling nyatu dengan Bayan apa? mungkin ada hubungan? Maksud saya ini di sini dulu baru di sana mungkin. Oh, di sini dulu. Karena acaranya seperti gitu. Di sini tanggal 12 Rabiul Awal, Mm-mm. di sana tanggal 14-15 Rabiul Awal. Di sini pas Ngawali dulu ya yang Ngawali di sini dulu, ya, baru ke sana. masyarakat desa Rembitan nggak boleh maulid. Kalau tanggal 12 kan Kalau di Bayan memperingati. masuk mana? Lombok Utara. Lombok Utara. Jarak dari sini berapa kira-kira? Oh, 70-an. iya, Oh, jauh mungkin ya. itu. Oke Mas Indralim, Iya. udah banyak banget. Terima kasih banyak. Saya bersama Mas Yuris, saya Mehmet Mas. Iya, Yang saya mudah-mudahan Salim. ya tabung doa.